Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar materi tentang relasi dan fungsi. Manfaat belajar relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan untuk mengelompokkan suatu hal berdasarkan kesukaan, berdasarkan minat, dan juga bisa digunakan untuk menghitung jumlah tabungan dalam kurun waktu tertentu. Relasi. Apa sih relasi? Relasi adalah hubungan. Kata lain dari relasi itu hubungan, yaitu hubungan dari himpunan A ke himpunan B yang memasangkan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Relasi dalam matematika misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Sebagai contoh, diketahui nilai A 1, 2, 3, 4. B 1, 2, 3. Himpunan A ke B dinyatakan dengan relasi atau hubungan kurang dari. Maka lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini. Kan diagram berikut. Tadi disebutkan himpunan A 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B 1, 2, 3. Sedangkan relasi atau hubungan A ke B adalah kurang dari. Kita pasangkan angka-angka yang ada di A dan angka-angka yang ada di B dengan relasi kurang dari. 1 kurang dari 2. 1 juga kurang dari 3. 2 kurang dari 3. Nah, untuk 3 dan 4 yang ada di lingkaran A atau himpunan A itu tidak ada pasangannya karena angkanya lebih besar dari B. Tidak memenuhi relasi kurang dari atau tidak ada pasangannya. Diagram di samping dinamakan diagram panah. Arah relasi yang ditunjukkan dengan anak panah dan nama relasinya adalah kurang dari. Menyatakan relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang akan pertama kita bahas ialah diagram panah. Contoh, jika Surya suka sepak bola, Rosid suka voli dan bulu tangkis, serta Haikal dan Muhi suka basket dan sepak bola. Buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Relasi dari A ke B adalah suka. Surya menyukai sepak bola. Rosid menyukai voli dan bulu tangkis. Dan Haikal menyukai basket dan sepak bola. Jadi Haikal itu ditunjukkan tanda panah ke basket dan sepak bola. Sedangkan Muhi juga menunjukkan tanda panah ke basket dan sepak bola. Itu contoh menyajikan relasi dengan diagram panah. Contoh yang kedua, diketahui P 1, 2, 3, 4 dan Q 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan A setengah dari, B faktor dari. Perhatikan untuk jawaban A. P setengah dari Q. Anggota P 1. 1 setengah dari 2. 2 setengah darinya 4. 3 setengah dari 6. Dan 4 setengah dari 8.
relasinya adalah faktor dari P faktor dari Q. 1 faktor dari 2. Maka 1 dipanahkan ke 2. 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 6, dan 1 faktor dari 8. Dipanahkan ke semua angka yang ada di Q. 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4, 2 juga faktor dari 6, dan faktor dari 8. Jadi 2 dipanahkan juga ke semua angka yang ada di Q. Kemudian untuk 3 itu hanya faktor dari 6. Untuk 4, faktor dari 4 dan faktor dari 8. Apa sih faktor dari? Masih ingat, faktor dari itu bilangan yang dikalikan menghasilkan bilangan yang disebutkan. Contoh, faktor dari 8 yang dikalikan hasilnya 8 itu kan 1, 8, 2, 4. Jadi faktor dari 8, 1, 8, 2, dan 4. Itu adalah faktor dari. Jangan lupa ya. Menyajikan relasi untuk yang kedua kalinya menggunakan diagram Kartesius. Contoh, diketahui A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 1, 2, 3 hingga 10. Gambarlah diagram Kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan 1 lebihnya dari. Yang kedua, akar kuadrat dari. Jawaban A, 1 lebihnya dari B. Maka cara mengerjakannya, B itu harus bertambah 1 ke A, atau dari A dikurangi 1. Nah, anggota A itu 1. 1 dikurangi 1 itu 0. Sedangkan anggota B itu tidak ada nolnya. Berarti 1 tidak ada pasangannya. Kemudian 2. 2 lebih 1 dari 1. Berarti 2 kurangi 1 ya pasangkan ke 1. Kemudian untuk 3 dikurangi 1 di pasangan kedua. 4 dikurangi 1 pasangan ketiga. Dan 5 dikurangi 1 dipasangkan ke 4. Sisanya angka-angka yang ada di B, angka 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 tidak memiliki pasangan. Diagram Kartesius yang kedua adalah akar kuadrat dari A 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 2, 3 hingga 10. A akar kuadrat dari B, maka anggota A 1 akar kuadrat dari 1. Kemudian 2 akar kuadrat dari 4. 3 akar kuadrat dari 9. Kemudian 4 akar kuadrat dari 16. Tapi B tidak memiliki angka 16. Sehingga yang ada pasangannya itu hanya 1, 2, dan 3. Angka yang lain tidak memiliki pasangan. Penyajian relasi yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Contoh, himpunan A 1, 2, 3 hingga 25 dan himpunan B 1, 2, 3 hingga 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan kuadrat dari. Nah, 1 kuadrat dari 1. 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, dan 25 kuadrat dari 5. Ingat, untuk menentukan penulisan pasangan berurutan harus berawal dengan tanda kurung kurawal dan diakhiri tanda kurung kurawal. Kemudian, relasi yang kedua adalah 2 kali dari. A 2 kali dari B, maka 2 kalinya dari 1, 4 2 kalinya dari 2, 6 2 kalinya dari 3, 8 2 kalinya dari 4, 10 2 kalinya dari 5, 12 2 kalinya dari 6, 14 2 kalinya dari 7, 16 2 kalinya 8, 18 2 kalinya 9, 20 2 kalinya 10. Nah,
Paham ya materi tentang relasi? Cukup untuk hari ini untuk materi tentang relasi. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya materi tentang fungsi.